Mulai. Lanjut. Nah. Oke, teman-teman, kita mulai dari awal ya. Silakan diperhatikan. Ini datanya data mentah ya, teman-teman. Sorry, sepertinya kita harus downsave dulu. Karena ini datanya. Oke. Kita mulai raw datanya. Iya, itu ya doang. Oke, teman-teman. Tolong perhatikan. Dari nol kita mulai lagi. Datanya ini harus di merge-nya, di unmerge dulu. Oke. Ininya kita rapikan dulu datanya. Ini kita kontrol D. Kontrol D. Lalu data Q sampai data Tango kita kontrol D. AB kontrol D. AF kontrol D. Oke, jika sudah kita delete row satunya. Nah, setelah itu row S6-nya kita perbaiki juga, kita rapikan. Unmerge. Sama seperti di row S5 kita rapikan, kita blok, Ctrl D. Ini sampai M ya, jangan sampai N. N karena ini ada ART-nya. Lalu Q sampai Tango, kita Ctrl D, kita blok. Lalu AB ke bawah, kita Ctrl D. AF, kita Ctrl D. Selesai, sudah. Kita hapus row satunya. Oke, setelah itu kita menginsert nama petugas. Ya, kita tambahkan kolom di kolom E, nama petugas. Kita buka row petugasnya. Teman-teman sudah menyiapkan nama petugasnya. Kita buka nama petugas. Ini datanya. Lalu ini sebagai sumber nama petugasnya. Kita pakai rumus VLOOKUP supaya mudah dia mengisi datanya sendiri. D2 ya sumbernya. Dia mencari data D2-nya ke nama petugasnya. Nama petugasnya di C2 sampai C1 sampai D1, lalu tekan backdown ya sampai habis. Oke, lalu koma ya. Teman-teman jangan lupa jangan berpatokan dengan koma di saya ya, karena di teman-teman juga ada titik koma ya formatnya. Ini koma, lalu ini kan kita kolom kedua namanya, kita ambil angka 2, lalu 0. Oke, sudah terisi datanya. Teman-teman bisa copy ke bawah dengan cara klik 2 kali ketika tombol kursornya menjadi plus. Klik 2 kali. Ya. Bisa juga teman-teman mengcopy ke bawah aja secara manual ya. Intinya seperti itu. Lalu ini data ini kita copy paste value dulu ya, jangan pakai rumus. Value. Nah, setelah itu sudah, ini bukan rumus lagi. Lalu kita rapikan di row S6-nya. Kita tambahkan nama petugasnya dulu. Nama petugas sama seperti di row S5. VLOOKUP.
Ya, sama persis juga seperti itu. Kita masuk ke datanya, data petugas. Ya, bloknya C dan D ya, di bloknya jangan lupa C dan D. Koma, ini kolomnya ada 2, berarti kita yang kedua kolomnya, bukan yang ke 1. 0 ya. Oke, setelah ketemu kita kopikan ke bawah. Bisa juga yang tadi seperti yang di row S5, klik 2 kali. Nah, ini kita bisa pakai wrap text karena ini row-nya berantakan, tidak rapi, wrap text. Ya, sudah. Oke, sini sudah rapi semua. Sekarang kita mencari capaian row S5. Capaian S5. Kita tambahkan, pertama kita klik kanan pada sheet yang row S5. Move or copy, lalu kita pilih row S6, ya, klik create or copy-nya, oke. Nah, dia akan mengcopy sebelum row S6. Ini kita rename nama sheet ini menjadi capaian S6. Capaian S5, maaf. Capaian S5. Oke, lalu kita sort terlebih dahulu. ID kliennya, tambahkan ID level, tanggal. Oke, kita sort seperti ini. Lalu kita remove duplikat untuk mencari capaian S5. Di sini tercontreng semua, lalu kita unselect all. Ya, kosong, lalu kita pilih ID client untuk di remove duplikat. Oke, datanya sudah tertemu 8859. Kita cocokkan benar atau tidak 8859. Oke, kita bungkus untuk capaian S5. Lalu kita akan mencari data yang meninggal di S5. Kita masuk ke filter, kita klik. Ya. Kita masuk ke kolom G. Ya, filternya kita klik, lalu kita ketik meninggal. Meninggal. Ya. Dia akan muncul kali kata meninggal, lalu kita oke. Setelah itu, kursor mouse-nya kita masukkan ke sini, ya pokoknya yang ada di kolom C aja. Kita Ctrl A, kita blok Ctrl A, lalu kita Ctrl C, kita copy. Semua yang kita blok itu kita copy. Lalu kita buat sheet yang kosong, lalu kita copy paste. Ya, jangan spesial ya. Kita copy paste aja. Klik. Nah, seperti ini. Ini kan kolomnya tidak rapi, kita bisa merapikan kolomnya dengan secara otomatis. Kita klik pojok sebelah kiri atas yang di bawah A1 ini, di atas 1, klik di A yang tanda positif ini, plusnya, kursornya, kita klik 2 kali. Nah, ini otomatis sudah berubah, diperbaiki ya. Oke, selanjutnya, ini kita rename dulu. Jangan lupa kita rename data meninggal S5. Lalu ini kita remove duplikat ya. Jangan lupa ini di sort dulu. Jangan lupa di sort dulu ya, teman-teman. Oke, kita remove duplikat. Remove duplikat ID client. Nah, ini sudah. Kita sekarang masuk lagi ke row S5 yang asli. Nah, ini kan kita bingung, kita filternya kita klik aja supaya dia hitam kembali. Lalu kita klik lagi filternya. Layanan non-mate, kita klik yang kolom AG, ketik rujuk keluar. Nah, ini hanya ada satu di sini. Ctrl A, Ctrl C. Kita tambahkan sheet barunya, Ctrl V. Ya, kita rapikan seperti ini. Ya, kita rename menjadi rujuk. Kalau enggak pindah aja ya, teman-teman biar nggak panjang. Pindah S5.
Oke. Setelah itu, kalau teman-teman ada yang banyak datanya, teman-teman seperti mencari data meninggal ini. Kita remove duplikat dulu, kita sort, kita bind ID client, tambahkan tanggal. Oke, kita remove duplikat. Ya, ini kan hanya satu ya. Kalau hanya satu dia hanya munculnya seperti ini. Kalau banyak dia akan muncul yang tadi, ya. Intinya di remove duplikat. Kalau sudah ketemu raw datanya, remove duplikat. Dia harus satu ID client terhitungnya, ya. Setelah itu, kita mencari data on ART, teman-teman. Ya, ini kita klik dulu. Kita masuk lagi ke raw S5 originalnya. Ya, kita klik lagi. Nah, kita mencari on ART. Ini kita masuk ke kolom O. Ya, kolom O ini kita klik filternya. Select all-nya kita hapus. Lalu kita ambil 1, 2, dan 4. Oke. Ya. Setelah itu, ini sudah raw data on ART tapi belum remove duplikat ya. Kita Ctrl A, Ctrl C. Kita tambahkan sheet baru ya, sheet kosong. Lalu Ctrl V. Nah, di paste di sini. Nah, ini diperbaiki juga. Tinggal klik sini. Ya, kita perbaiki. Nah, kita sort kembali. Sort kembali dengan ID client. Sorry, tanggal. Oke. Ya, lalu kita remove duplikat. Remove duplikat ID client, jangan lupa ya. Jangan yang lain, ID client aja. Oke. Nah, ini ketemu 8760. Ya. Ini kita rename menjadi on ART S6. Oke, sudah selesai sampai sini. Lalu kita masuk ke data raw S6, teman-teman. Ya. Raw data S6. Ini datanya kita mencari capaian S6. Kita move lagi, kita masuk di move end to end. Move to end, create a copy-nya jangan lupa diklik. Oke. Ini kita sort terlebih dahulu dengan ID client terlebih dahulu, lalu tambahkan tanggal. Oke. Nah, ini sudah tersortir dengan ID client yang sama dengan tanggal yang berbeda. Lalu kita remove duplikat. Ya, unselect jangan lupa ya, harus kosong data ini yang terang ini. Lalu ID kliennya kita klik. Oke. Nah, ini dia. Datanya sudah ketemu jadinya. Ini untuk mencari capaian, teman-teman ya. Capaian S6 dari net. Setelah ketemu ini, lalu kita mencari meninggal. Ya. Filter. Filternya jangan lupa kita klik ya. Kita klik. Lalu masuk ke kolom AG, kita ketik meninggal. Mas. Ya. Kenapa, Mbak? Itu on ART S5, Mas, bukan S6. Oh iya, maaf. Terima kasih, Mbak, koreksinya. S5 ya. Nah, ini kita mencari meninggal, sudah ketemu raw datanya ya. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita tambahkan di paling ujung Ctrl V. Ya. Nah, data ini kan masih kalau raw-nya masih berantakan, kita masuk home, wrap text. 2 kali wrap text ya. Kita rapikan kembali datanya, klik 2 kali, otomatis. Nah, setelah itu sama persis kita mencari di raw-raw yang lain, kita data sort ya, ID client. Kalau datanya banyak ya, seperti ini, data tanggal. Oke.
Lalu kita remove duplikat. Remove duplikat ID client, ya. Nah, lanjut ini meninggal. Nah, sama juga kayak di S5 kita mencari rujuk keluar. Ya, filternya jangan lupa dihilangkan dulu, ya. Jangan lupa ini filternya dihilangkan dulu ya. Klik lagi filternya, lalu kita mencari data layanan on ART-nya, rujuk keluar. Nah, ini rujuk keluar ini kita hanya butuh rujuk keluar, jangan rujuk masuk ya. Rujuk masuknya kita kosongkan. Oke. Nah, kita ketemu, kita kontrol A, kontrol C, lalu kita kopikan ke sheet yang kosong, tambahkan ya, paling ujung, kontrol V, ya. Setelah itu, home-nya, ya kita masuk ke home. Jangan lupa wrap text, rapikan kolom dan barisnya, ya. Wrap text 2 kali, klik. Tuh. Kita klik paling atas ini, kita perbaiki kolomnya, ya. Sudah ketemu, sudah rapi. Lalu lanjutnya kita sort kembali. Sort kembali dengan ID client, tanggal. Oke. Lalu kita remove duplikat. Jangan lupa di remove duplikat ya teman-teman. ID client aja. Oke. Oh, seperti ini. Jangan lupa, ini kita rename sheet-nya. Pindah S6. Nah, sampai di sini sudah jelas. Kita lanjut kembali ini, mencari on ART semester 6. Ya, jangan lupa filternya kita buang lagi, kita hitam kembali yang pinggir ini. Nah, kalau sudah hitam, kita klik filternya, kita mencari on ART. Masuk ke kolom O, ya, bagian ART. Nah, ini kita pilih 1, 2, dan 4. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah tersortir data on ART yang belum di remove duplikat. Lalu kita blok dulu ya, Ctrl A, Ctrl C, lalu kita tambahkan sheet yang kosong, kita Ctrl V. Selesai. Nah, seperti sama yang dengan yang lain sheetnya, kita perbaiki, kita rapikan kembali. Masuk ke home, lalu wrap text, sekali lagi, sudah rapi. Lalu kita blok semuanya, lalu kita klik kolomnya. Rapi. Oke. Lalu kita sort lagi untuk mencari on ART, kita datanya, ID client, tanggal. Klik. Nah, ini sudah. Lalu kita remove duplikat ID kliennya. Ting nong, sudah selesai. Ini data on ART kita. On ART S6. Sampai di sini kita belum selesai. Kita tadi tertinggal untuk mencari LFU semester 5. Teman-teman, untuk mencari LFU semester 5, kita masuk ke row yang asli. Filternya kita buang dulu. Lalu kita filter lagi. Nah, ini kita masuk ke kolom R, status LFU ART. Nah, ini kita tarik LFU-nya, ya teman-teman. Ini kita tarik LFU-nya, LFU 1 dan 2. Ya. Nanti kita akan menyandingkan data LFU yang benar itu yang mana, yang 1 yang mana, yang 2 yang mana. Ini kita klik dulu 1 dan 2. Oke. Datanya. Lalu kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita tambahkan di ujung sini, ya, di row aja, di ujung sini, tambahkan, klik. Nah, ini kita Ctrl V. Nah, ini data LFU yang belum dikurangi dengan LFU 2-nya.
Oke, setelah selesai, kita tarik datanya. Kita sort terlebih dahulu ya. Sort terlebih dahulu datanya. ID klien, tanggal, oke. Kita ambil datanya S2, LF2-nya. SMAP di kolom R. Nah ini LF2-nya. Ctrl A, Ctrl C, tambahkan Ctrl V. Ya, ini setelah itu teman-teman harus remove duplikat dulu LF2-nya. Sort ID klien, tanggal, oke. Lalu kita remove duplikat ID kliennya. Oke, ini yes, LF2. Kita akan mencari LFU, benar-benar LFU yang belum dirujuk ARP. Caranya, kita menyandingkan datanya. Tambahkan kolom pada klik kolom I untuk menginsert di samping H. LFU2. Caranya seperti data yang mencari nama petugas, teman-teman. Sama persis. Di lookup, ya, mencari data ini, apakah ada, koma, tidak di sini. Nah, kita blok yang ini aja, datanya ya. Kolom H aja. Kita nggak perlu kolom lain, kita kolom H aja kita klik, lalu kita ke bawahkan, ya. Kita blok sampai bawah. Lalu kita, nah di sini kan belum dikunci, teman-teman. Jangan lupa, ini harus dikunci. Teman-teman, setelah ini ada, jangan sampai koma dulu ya. Kita ketik F4. Nah, ini sudah dikunci pakai dolar ya, teman-teman. Pakai F4 aja. Oke. Selanjutnya, teman-teman langsung ketik koma. Dia kan hanya satu kolom, jadi 1. Lalu koma, lalu 0. Enter. Nah, ternyata data ini ada di sini ya. Oke. Kita copy ke bawah dengan cara mengklik 2 kali. Selesai sudah datanya, lalu kita copy value, copy paste value. Mohon maaf, ada yang salah. Oh ya, mohon maaf, datanya masih filter ya. Jadi kita harus membuka filternya kembali. Kita ke ataskan kembali. Ya. Ini kita copy rumusnya ke bawah. Oke, seperti ini, jangan lupa teman-teman ya. Setelah terisi semua data ini, lalu kita copy value dulu, copy, lalu value, klik. Setelah selesai, lalu kita bisa remove duplikat dulu ya. Ini kan sudah disortir, kita remove duplikat, ID client. Ya, jangan lupa ID client ya yang di remove duplikat ya. Klik, selesai. Setelah itu, teman-teman harus mensortir yang NA, yang ada namanya ya. Caranya, ketik sort, kita hapus dulu, kita masuk ke LF2. Ya, yang kita akan sort ini kolom I, LF2. Klik, nah ini dia. Jadi data ini, data LF1 dan 2 ini ada yang mengakses LF2. Oke, kita blok I-nya, kolom I kita blok, lalu pakai Ctrl F atau search ya. Teman-teman kalau mau mencari di home lalu search, kalau secara cepat ketik Ctrl
jangan dilepas, ketik F, ya, muncullah dia. Lalu kita mencari NA-nya di pagar, lalu N, enter. Ya. Nah, ini data LFU. Yang NA ini dia tidak ada di LFU 2. Berarti data ini memang benar-benar LFU. Lalu kita tarik data ini. Ya. Kita tarik, kita copy. Kita tambahkan di sini, kita copy di sheet kosong, lalu kita paste. Jangan lupa judulnya dia harus di bawah, karena judulnya nggak ke bawah. Tarik, kita kontrol, pastenya di sini. Kontrol C, kontrol A, kontrol C. Pokoknya kita main seperti itu. Untuk blok, kontrol A. Untuk mengcopy paste, kontrol C, kontrol V. Ya, kontrol A, kontrol C, kontrol V. Itu aja, teman-teman. Biar cepat. Kalau teman-teman pakai tools-tools ini, teman-teman akan lambat jadinya. Oke, setelah itu, teman-teman, setelah ketemu ini data raw data untuk LFU, lalu kita hilangkan kolom ini. Ya, jangan lupa ini kita rename LFU S5. Nah, ini dia LFU S5 yang asli, belum dirujuk ARV. Ini kan tadi sudah kita remove duplikat yang di sini ya. Ini nggak perlu lagi di remove duplikat. Kalau teman-teman kurang yakin, kita remove duplikat aja. Ya, kalau kurang yakin, pastikan raw data ini harus remove duplikat. Kalau raw aslinya jangan di remove duplikat ya. Pastikan data-data yang LFU12 dan LFU2 ini harus remove duplikat. Oke, setelah itu kita sudah mencari LFU S5. Ini LFU 2S5. Lalu kita mencari LFU S6. Ya. LFU S6 ada di masuk ke raw dulu ya. Nah, ini kan masih biru teman-teman. Teman-teman bisa filternya kita buang. Oke. Sudah hitam. Lalu teman-teman filternya diklik kembali. Lalu kita pilih seperti yang tadi di raw S5. Masuk ke kolom R, Romeo. Kita pilih 1 dan 2. Kita oke kan. Ya, lalu kita kontrol A, kontrol C. Lalu kita tambahkan di sini. Lalu kontrol V. Selesai. Dan ini belum rapi. Kita masuk ke home. Lalu ke wrap text. 2 kali kliknya ya. Lalu kita rapikan kembali kolomnya. Selesai. Setelah itu, teman-teman bisa mensort dulu, merapikan dulu raw datanya, ID klien, lalu pakai tanggal, lalu oke. Ya. Lalu teman-teman mencari LFU2-nya dulu. Jangan di remove duplikat dulu ya, kita mencari LFU2. F2 kita tarik. Ctrl A, Ctrl C, lalu tambahkan Ctrl V. Selesai. Oke, ini LFU2. Rename LFU2. Nah, ini kan sudah kita sortir dari awal dari sini. Kita hanya meremove duplikat aja di sini ya, teman-teman. Kita klik remove duplikat, unselect, ID client, oke. Nah, ini LFU2S6. Nah, ini kan belum kita remove duplikat. Ini kita pastikan dulu kita mencari LFU yang benar-benar LFU S6-nya. Insert. Sama juga seperti yang tadi ya, teman-teman caranya ya. Di lookup. Kita sandingkan data ini, ID ini dengan di sheet di LFU2-nya. Ya, kita hanya di satu kolom aja, kolom H. Lalu kita
blok ke bawah. Ya, jangan lupa ini dikunci teman-teman, pakai F4. Kalau teman-teman mau manual, silakan pakai dolar ya. F4, tuh, ini F4 ya. Jangan lupa ini dolar, di H ini dikunci pakai dolar, dolar, lalu koma, ya. Kita pilih 1, lalu 0. Kenapa 1? Karena kita pilih hanya 1 kolom itu. Enter. Selesai sudah, datanya muncul, kita copy rumusnya ke bawah. Dengan cara mengklik 2 kali, pastikan posisi kursornya sudah positif ya. Klik 2 kali. Ya, muncul. Interupsi Mas Asep. Yap. Itu filternya belum dihilangin kayaknya. Oh ya, seperti yang tadi ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Iwan. Ya, teman-teman, maaf. Ininya bisa kita masukkan L2. Rumusnya sama, ya. Tempat. Oke. Lalu kita kopikan ke bawah. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman harus di copy value dulu ya. Jangan sampai rumusnya ada. Karena kalau ada, dia tidak akan bisa mensortir data itu. Oke, kita copy, kita value. Setelah ini, baru kita sortir. Sort, delete dulu. LFU-nya kita nah, kita sortir LFU2-nya. Ya. Oke. Nah, ini dia datanya. Lalu data ini LFU ini kan LFU 1 dan 2 ya. LFU 1 Oh, maaf. S6. Nah, ini kita bisa remove duplikat, teman-teman. Baru kita remove duplikat. Setelah ketemu ini, ID kliennya, jangan lupa ID klien aja ya yang di remove duplikat. Oke. Nah, seperti ini datanya, hasilnya. Lalu kita blok untuk mencari yang NA. Ctrl F atau search, ya. Tanda pagar, N. Enter. Nah, ini yang kita cari. Data ini yang kita akan copy untuk LFU1. Ya, kita copy ke bawah, kita blok ke bawah, lalu kita copy, tambahkan sheet kosong, copy paste, ya, judulnya belum ke bawah, kita tarik ke judulnya, mohon maaf. Nah, kita copy, kita masukkan ke sini, paste. Oke, sudah selesai, ininya kita buang. Ini menjadi LFU 1S6. Ini sudah ketemu LFU 1S6-nya. Nah, teman-teman, kita akan, nah ini datanya, sebenarnya data ini tidak berguna. Kita bisa meng-hide kalau teman-teman nggak pusing. Nah, tapi nanti dulu. Ini data sudah tersajikan semua. Ya, kita lihat, kita pastikan pokoknya data ini, kita pastikan ini remove duplikat ya teman-teman. Jangan sampai tidak remove duplikat. Nah ini, pasti. Yang kedua, LFU 1, sudah ketemu. Sekarang, kita melihat data yang kita akan cari. Ya, Oda psikososial yang didukung S5 dan belum didukung pada S6. Berarti kita menyandingkan data S5 ini yang sudah di cleaning, di meninggal dan pindah. Berarti data meninggal dan pindah ini harus menjadi satu, ya teman-teman.
ini kita copy, ini kita buat raw datanya, teman-teman. Karena perbandingannya dia harus cleaning data itu. Nah, ini pindahnya itu kita copy ke kumulatif pindah dan meninggal. Nah, raw datanya kita ganti, biar nggak panjang, kita ganti rip and pindah S5. Selesai. Coba kita tengok dia ada yang duplikat atau tidak. Oh, tidak ada. Sudah. Berarti kita mencari yang cleaningnya. Kita sandingkan data capaian dengan yang rip pindah. Insert. Oke. Rumusnya sama, teman-teman. Kita pakai VLOOKUP aja. Nggak ribet. Ya. Hanya VLOOKUP. Yang penting paham. Mencari data ID ini, menyandingkan di rip and di sheet ini, sheet rip and pindah ini. Nah, ini kita mencari hanya satu kolom aja, kolom H. Kolom H-nya kita blok. Kolom ID client. Kita blok sampai bawah. Nah, jangan lupa ini dikunci. F4. Ya, setelah itu F4. Dolar jangan lupa ya, ini dolar. Lalu koma, 1,0. Enter. Jangan lupa di copy ke bawah. Selesai, sudah di copy ke bawah. Kita copy paste-nya. Jangan lupa ya. Karena nanti dia tidak akan mensortir kalau ada rumus. Sort langsung rip and pindahnya. Rip and pindah. Oke. Nah, ini sudah. Nah, jadi yang kita tarik tadi, data ini berarti ada yang meninggal, yang pindah. Kita blok yang I, lalu kita Ctrl F, pagar N. Nah, data yang kita ambil ini, data yang cleaning. Oke, copy, tambahkan sheet baru, lalu copy paste. Ya, ini kita masukkan. Nah, ini kita tambahkan nama filenya rename capaian S5 clean. Oke, lalu on ART seperti itu juga. On ART kita clean dulu. Sama meninggal dan pindah on ART. Clean. Takutnya bingung teman-teman ya, nggak ada pindahnya. Menurut saya cuma judul doang intinya itu. VLOOKUP sama aja datanya ya. Kesandingkan dengan yang rip and pindah ini. Ya. F4 jangan lupa. Enter, 1,0. Enter. Nah, kita copy rumusnya ke bawah. Lalu kita copy value. Setelah selesai, kita sort rip and pindahnya. Nah, sini on ART-nya masih ya. Kita Ctrl F, cari N. Ya, ini kita blok, kita tarik ini data on ART cleaning. Ya, jangan lupa judulnya kita tarik, soalnya kan kita ambilnya di tengah-tengah. Oke, ini kita rapikan kembali teman-teman. Delete, jangan lupa dihapus data itu. Ini datanya kita hapus juga supaya nggak bingung teman-teman. Ya, ini kita rapikan kembali. Kita hapus. Jadi kita rename dulu ya teman-teman, mohon maaf.
on ART clean. On ART S5 clean. Oke. Yang sini kita buang dulu ya supaya nggak bingung. Nah, oke. Kita hapus sudah ketemu on ART clean dan kita tarik aja yang clean jadi satu aja clean. Lalu kita mencari LFU S5 ya. LFU S5 yang clean ya. Karena kan ada yang meninggal ya. Kita cari yang LFU yang sudah dikurangi meninggal. Sama rumusnya kita menyandikan dengan pakai VLOOKUP ya, biar teman-teman mudah untuk mencari datanya. Kita sandingkannya dengan yang meninggal S5 ya teman-teman. Keempat. Oke, ini kita copy, paste juga. Lalu kita sort. Apakah ada yang meninggal atau tidak? Coba kita lihat. Sepertinya tidak ada. Oh, yang meninggal sepertinya tidak ada. Ya. Berarti ini pure sudah clean. Kita bisa hapus. Kalau teman-teman ada, teman-teman bisa kopikan datanya ya, berbeda karena takutnya nanti dibutuhkan sewaktu-waktu datanya ini. Jadi teman-teman nggak usah buat lagi. Ya, kalau ini datanya sudah clean, jadi kita tinggal delete tripnya aja. Lalu ini kita ganti clean. Selesai di sini. Lalu teman-teman bisa capaian S6-nya itu harus clean juga ya. Capaian S6-nya nantinya kita akan membutuhkan capaian S6-nya clean juga. Tunggu sebentar. Oke, pindahnya kita copy. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Kita pastikan ini remove duplikat ya. Takutnya ini ada yang sama. Oke, tidak ada. Ini ada ketemu. Kita mencari yang sudah clean. Aduh, saya ngeblank lagi. Oh iya, teman-teman. Teman-teman, mohon maaf. Jika datanya DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Medan, itu datanya besar, tolong di-save ke SLS dulu ya. SLSX. Di-save. Jika muncul seperti ini, pilih no. Ya. Lalu pilih
save tipenya ganti XLSX. Teman-teman harus simpan dulu ya. Takutnya datanya masih XLS. Karena kalau masih XLS, datanya akan berantakan nantinya. Nah, kita ganti. Silakan teman-teman save dulu jika langsung praktekkan. Setelah di-save, lanjut kembali. Karena takut datanya hilang ya dan datanya hang, yang kalian kerjakan akan percuma jadinya. Oke. Kita lanjut sampai di sini kita mencari capaian clean. Caranya sama ya. Oh iya, jangan lupa ini dikunci ya, F4. F4. Enter. Nah, ini kita copy paste value. Kita sort. Nah, kita blok di rip engine ya. Ctrl F, pagar, N, enter. Kita kopikan yang NA, kita Ctrl C, kita tambahkan sheet kosong, kita Ctrl V, kita copy judulnya dulu, kita copy paste, copy. Mohon maaf teman-teman, ini agak cepat ya, karena ini kan hanya mengulang dari cara-cara S5. Nah, ini kita perhatikan, kita hapus datanya ini, kita rename capaian S6 clean. Oke, sudah. Lalu kita mencari LFU yang benar-benar LFU sudah. Oke. Yang LFU yang S6 nggak perlu kita pakai yang sandingkan meninggal ya. Kita akan mencari capaian, mencari pertanyaan data-data ini. Oke, indikator 1. Indikator 1 itu mengenai capaian S5 yang belum didukung di S6. Ya. Capaian S5 yang belum didukung S6. Ini sudah di clean datanya. Berarti capaian S5 yang clean disandingkan, kita insert, kita ini capaian S6. Nah, capaian S6 ini jangan pakai capaian yang sudah di clean ya teman-teman. Jadi kita pakai capaian yang asli. Capaian S5 clean, kita rumusnya sama, VLOOKUP, koma. Kalau teman-teman mau carinya panjang seperti ini, kita hanya mengklik di sini. Klik kanan, ya, cari capaian S6. Oke, nah mudah kan, langsung cepat. Lalu kita pilih yang ID kalian ini, ya. Nah, ini kita blok sampai bawah. Jangan lupa di F4. Nah, yang saya beri penjelasan, kenapa kita mencari capaiannya kita pakai capaian S6, bukan capaian S6 clean. Karena kalau capaian S6 clean, data Anda nantinya akan banyak yang tidak tercover, yang tidak terdukung. Padahal dia itu sebenarnya di semester 6 itu terdukung, tetapi meninggal di semester 6. Makanya kita nggak pakai capaian clean S6 ya, teman-teman itu ya. Jadi kita pakai capaian S6 yang belum di clean, kita datanya itu. Oke, lalu kita koma 1,0. Nah, ketemulah dia. Lalu kita copy ke bawah ya teman-teman. Copy ke bawah. Jangan lupa kita copy value, copy paste value. Nah, agar ini bisa di sort.
Capaian S6. Klik. Nah, dia. Ini yang terdukung di S6. Kalau ini ada, berarti ini terdukung di S6. Yang kita cari itu yang belum terdukung di S6. Jadi kita mencari Ctrl F, lalu tanda pagar, lalu Enter. Nah, ini dia datanya, kita copy. Yang ini, yang belum terdukung ini, kita copy ke bawah, lalu kita copy ke, ditambahkan sini aja supaya nggak pusing-pusing. Nanti kita pindah-pindahkan aja ya. Cek. Jangan lupa copy judulnya. Cek. Ya, kita hapus. Ini dia. Kita tambahkan indikator 1. Nah, ini sudah ketemu indikator 1. Bagaimana dengan indikator 2? Sekarang kita akan cari indikator 2. Ini sudah ketemu, lalu mencari indikator 2. Pertanyaannya apa? ODLFU yang didukung pada S5 dan belum didukung pada S6. Oke, jadi kita mencari LFU 2 yang clean. Oke teman-teman, ini kita pakai raw data LFU 5 S5 yang clean. Ya. Kita sandingkan. Set. Maaf, kita lihat kembali indikator 2. ODLFU yang didukung pada S5 dan belum terdukung. Ini kita bisa mencarinya di LFU di capaian juga bisa ya, teman-teman. Karena dia belum terdukung di S6-nya. Sama rumusnya ya, teman-teman ya. Jangan lupa ini untuk dikunci. Ya. Sorry teman-teman, ini kita hapus dulu supaya nggak pusing. Nah, ini kita kopikan ke bawah rumusnya. Kita copy value dulu, lalu kita sort. Kita Ctrl F, lalu kita cari pagar N. Nah, data ini kita ambil. Yang berikut data yang belum terdukung ya teman-teman ya. Kita kopikan. Ya. Ctrl C, judulnya jangan lupa. Oke. Hapus. Nah, ini indikator nomor 2. Kita kumpulkan datanya indikator nomor 2. Indikator 1, 2, sekarang indikator nomor 3. LFU yang didukung di S5 dan didukung di S6, tapi belum akses ARP. Oke. Nah, ini kita cari data LFU S5-nya. Caranya, sandingkannya pada LFU 1 dan 2. Ya, teman-teman ya. Nah, lihat, ini kita bisa ganti ya. LFU S5.
LFU mana kita cari? LFU S5. Mohon maaf, terpencet. Oke. Oke, ini sudah ketemu. LFU S5-nya. Jadi kita harus copy value dulu supaya bisa disortir. LFU S5. Nah, ini dia. Ini yang sudah terdukung, kita tarik ya. Data ini F. Nah, ini bedanya kita mencari data ini, kita tarik ke atas. Nah, ini yang kita blok, kita copy untuk mencari LFU S5 yang didukung kembali di S6 tapi belum akses ARP. Ya. Ini lalu kita tambahkan sheet kosong lalu paste. Selesai di sini. Ini sudah jadi. Nah, kita mencari. Yep. Kenapa, Mas? Itu, yang di S5-nya bukan LFU 1 saja. Kenapa harus LFU 1 dan 2? Yang dimintakan LFU 1 yang belum akses air. Betul, Bang. Ini kan nanti kita sandingkan dengan LFU 2-nya. Oh gitu ya, siap. Yang ini kan LFU S5-nya ini kan didukung. Nah, kita melihat mencari lagi LFU S5-nya. Nah, ini kita sandingkan lagi. Ini kan sudah ketemu, Bang. Ya. Iya. Oke, udah. Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini kita mencari LFU 1 ini. Tunggu sebentar, teman-teman. LFU 2, LFU 5 es krim. LFU 6, nah ini dia. Jangan lupa ini harus dikunci, teman-teman. Nah, ini teman-teman, data yang ada, kita sort dulu. Ya. Lalu, row F. Ini kan datanya, kita mencari data yang tidak di LFU S5 yang didukung di S6 tidak akses ARP. Ini kita hapus. Ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi, oke. Ini kita rename indikator 3. Ini kita tarik biar kumpul menjadi 1. Nah, ini menjadi indikator 3. Selesai sampai indikator 3, masih ada 4 indikator kembali. Lalu, waktu setengah jam kemudian ini. Saya nggak yakin. Ini udah tidur kayaknya yang tidur ya. Teman-teman, halo. Coba nyalain di sini. Masih, Mas. Masih, Mas. Ayo, siap. Ya, Bang. Yang penting direkod, Mas. Semuanya. Jangan direkod, tapi kalau direkod nggak paham, percuma, Mbak. Paham, Mas. Merhatiin juga, Mas. Bentar, Mas. Untuk indikator 3, itu sebetulnya sudah ada di tabel progres yang lewat. Betul. Ya, jadi saya rasa ya semuanya sebenarnya juga sudah ada, Bang. Enggak, kalau yang 3 udah ada, bulat-bulatnya udah ada.
Oh gitu. Betul. Mas Asep mau tanya. LFU Tunggu S5 sebentar. yang belum akses kembali ART Ya bang, S6. mengerti bang. Saya ngerti. Kalau yang abang bilang itu ada, memang ada. Tapi ini semua belum memakai table progress bang. Saya tahu itu semua baru mulai. Kemarin soalnya saya juga bingung. Contohnya kemarin yang presentasi itu. Halo, tolong perhatikan. Yang kemarin presentasi itu contohnya YPKDS. Iya. Lihat aja, ya kan? Dia tidak ada table progress. Saya bingung makanya. Ini sudah dibuatkan tutorial, tetap aja begitu saya kan. Jadi saya kecewa banget sebenarnya kalau melihat itu. Tapi kalau Bang Andi emang sudah oke. Kalau Medan Plus oke. Tapi aduh, mungkin kita dari nol Bang. Kalau saya lihat ini dari nol. Kita tidak melihat yang sudah bisa table progress atau yang belum bisa. Itu dia. Saya anggap belum bisa semua. Jadinya seperti ini Bang. Kondisinya ya Bang ya. Oke Bang ya. Oke. Mas Asep mau tanya. Ya. Ya kenapa? Untuk workshop ini apakah sama dengan materinya apakah sama yang dengan diberikan oleh Mas Jumadi via YouTube? Sebenarnya sama. Kalau untuk beberapa indikator hampir sama. Datanya itu di situ semua. Kalau teman-teman melihat dan mempraktekkan untuk membuat table progress, pasti tahu. Oh ini datanya ngambil dari sini. Oh ini ngambil dari sini. Tetapi banyak teman-teman yang tidak membuat data seperti yang kita harapkan. Table progress itu, ya. Jadi saya khawatir aja, takutnya teman-teman juga saya anggap jadi semuanya dianggap ya oke lah dari nol lah begitu. Ya, sebenarnya ada semua. Makanya kemarin juga saya juga hampir aduh kok begini ya. Saya bilang, ya udahlah. Ya oke. Jadi saya disuruh Abang untuk memberikan tutorial kembali lewat pakai Zoom. Ya, ini tindak lanjutnya jadinya ya. Ya oke, kita lanjut aja ya supaya teman-teman yang nggak tahu bisa tahu juga ya. Lanjut, Pak. Iya, karena udah 2:30 di Papua mungkin udah 4:30 ya. Halo Ula. Ula hadir? Hadir, tetap ikut. Hadir. Oke. Ula. Awas Ula, nggak bisa Ula. Indikator 3 ya ini ya. Sekarang indikator 4 kita cari. Indikator 4 apa ini pertanyaannya? Udah LFU pada semester 6 baru ya, yang baru didukung pada semester 6 tapi belum akses ARP. Nah, ini datanya juga sudah ada kan di table progress kah? Mau saya ulang lagi enggak? Ulang aja ya. Ulang aja Mas Asep. Ulang aja Mas, ulang aja. Ulang Oke, mohon maaf. Kita share lagi. Siap. Oke, kita ulang kembali. LFU yang semester 6 baru ya. Nah, ini kita mencari LFU baru di semester 6. Jadinya yang benar-benar dia ketemu di semester 6 LFU-nya. Kita mencari LFU-nya. Ada di sini ya, kita mencarinya di LFU 1 dan 2 ya. Ini kan kosong, kita kosongkan aja. Oke. Kita sandingkan dengan LFU S5-nya ya. Look up. LFU S5 yang sudah clean. Oke. 4. Oke. Ini sudah ketemu rumusnya. Lalu kita copy ke bawah. Jangan lupa copy value, copy paste value ya, supaya bisa di sort. S5 klik. Nah, ini data di data S5 kita ambil yang tanda N aja. Ctrl F N. Oke. Sudah.
Ini yang kita tarik ya, teman-teman. Ctrl C. Tambahkan di sini. Set. Kita copy judulnya. Saya nggak copy judulnya. Ctrl V. Oh, teman-teman, biar cepat pakai Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V ya. Oh, ini kita delete. Nah, ini sudah ketemu yang LFU 1N2 S6. Ya. Kenapa bisa ya? Oh, dan ini N. Oke, kita ketemu. Kita lihat lagi pertanyaan, saya agak bingung pertanyaannya karena kalimatnya agak mantap banget kalimatnya. LFU 6 yang belum akses ARP. Oke, kita masuk yang ini. Kita sandingkan yang LFU 2-nya. Sorry. LFU 2. S. Ininya kita kunci, jangan lupa ya. Jangan sampai lupa untuk mengkunci data yang ada dalam satu file. Kalau berbeda file, dia akan otomatis pakai $, dia akan mengunci sendiri. Kalau dia satu file, dia tidak akan mengunci. Ya, itu dia. Ingat aja. Kita copy ke bawah, tuh, dia akan kunci semua datanya. Lalu ini jangan lupa kita copy, lalu kita copy paste value. Oke, lalu ini kita sort untuk LFU 2 S6-nya. Oke, lalu ini kita blok, kita Ctrl F kembali, kita bintang N. Nah, ini kita ketemu. Ya, ketemu, ini dia sudah yang belum akses ARP. Nah, ini sudah ketemu. Kita copy ini dulu. Nah, oke, sudah ketemu. Ini datanya. Nah, ini jangan lupa. Oh, maaf teman-teman, ini kita bedakan aja. Ini ORI. Kalau mau ini ORI S6. Maksudnya orang yang baru banget itu S6 ya. Teman-teman ya, bedakan ORI. Nah, takutnya kalau yang ini ada data S5-nya, kalau ini hanya S6-nya. Oke, sudah. Ini datanya sudah kita masukkan, lalu kita rename. LFU 1 ORI S6. Nah, itulah. Biar enak. Lalu kita mencari, nah ini datanya sudah, berarti ini indikator 4. Indikator 4. Indikator 4 ya? Oh iya, indikator 4. Ini sudah dapat indikator 4. Kita mencari indikator 5. Mas Asep, bentar Mas. Siap. Ya. Kalau di sini kan indikator 4, udah LFU pada semester 6 baru didukung. Iya. Kemarin saya tanya sama waktu meeting, Hah? maksud baru didukung ini jadi belum pernah didukung di semester-semester sebelumnya. Kalau menurut Daru kemarin. LFU, nah ini dia. LFU pada semester 6 baru didukung pada S6. Jadi kemarin saya tanyakan itu, berarti status dukungannya, berarti harusnya statusnya Aduh. baru. Karena ini baru ya kan. Oke.
Nah. Menurut Mas Daru gitu ya? Iya. Pemahaman saya beda lagi, soalnya data yang di S6 itu, yang di tabel progres itu datanya data seperti itu. Iya, soalnya saya kemarin nanya, dia minta yang sama sekali baru didukung di S6. Berarti yang belum pernah didukung di semester sebelumnya, pengertian saya seperti itu. Yang belum pernah didukung di semester sebelumnya. Iya. Baru. Oke, siap. Saya koordinasi ke Mas Daru dulu sebentar ya. Online ya? Iya. Halo Bang Andi. Ya, Mas. Bang Andi miskomunikasi. Jadinya salah paham. Jadi yang dimaksud Mas Daru itu LFU yang memang dia belum pernah LFU di semester sebelumnya. Jadi bukan di semester 5 aja. Ya, gitu. Itu kan berarti di tabel progres juga udah ada kan? Nah, betul sekali, makanya saya juga. Makanya di sini ada kata-kata barunya, itu yang bikin bingung. Iya, betul Bang Andi. Memang datanya semua ini ada di tabel progres, cuman kalimatnya aja yang berbeda. Mas, usul Mas kalimatnya kalau bisa disamakan. Itu kemauan CEO, Bang. Soalnya nariknya nanti bingung-bingung, ini udah ada di sini. Kita ngerti. Kita kemarin udah ngasih data kalimat seperti yang di tabel progres. Tadi ya. Ya. Iya. Nah, nanti akan kita sesuaikan. Oke, Atau tapi kalimatnya intinya baru dilaporkan. enggak. Jadi memang seperti ini datanya. Jadi ODA LFU yang bukan memang baru di semester 6 tetapi bukan di semester 5. Itu intinya. Ya, LFU barunya. LFU barunya itu memang baru di semester 6 bukan LFU yang ada di semester 5. Intinya. Dia baru jadi LFU di semester 6, semester 5 mungkin masih. Betul. Ya, betul seperti itu ya. Oke. Clear? Clear, Bang. Oke, siap, Bang. Katanya dirubah aja lah, Mas. Bahasanya, Mas. Kenapa? Bahasanya bingung. Ini Rahmat Saleh yang ngomong. Sandra. Sandra, Mas. Oh, Sandra. Laptop Sandra rusak. Kalimatnya dirubah aja. Iya, Mas. Kalau kalimatnya aja dirubah, Mas. Oke, intinya ini indikator 4 ya. LFU S. Memang dia LFU yang benar-benar di S6, tetapi bukan LFU di semester 5. Itu intinya ya. Jadi datanya itu hanya menyandingkan S5, bukan semester yang lalu-lalu. Ya. Itu aja intinya. Intinya data analisa ini membandingkan dengan semester 5, bukan semester yang lain. Semester 4, semester 3, bukan. Ya. Nanti kalimatnya akan kita rubah, tapi intinya teman-teman paham data indikator 4 ini memang LFU yang ketemu di semester 6 aja. Ya. Clear? Clear, Pak. Oke. Siapa menanya? Waduh. Panjang lagi Mbak Erna. Ini sudah jam 3. Teman-teman Papua hampir mau maghrib di sana. Kasihan kita melihat kondisi timur ya. Karena 2 jam selisihnya. Kalau kita selesainya jam 4 di sana udah jam 6 takutnya. Dia belum pulang-pulang. Ya. Kita lanjutkan ya indikator 5 ya. Lanjut. Tanda tanya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, siap. Kalau nggak ada yang respon nggak lanjut, saya nggak lanjut nih. Diam aja. Stuck. Oke, indikator 5. ODA on ART yang didukung pada S5 dan belum didukung kembali pada S6. Oke, kita mencari ODA on ART yang clean ya. Ini dia sudah ketemu raw datanya. Kita sandingkan dengan bisa dengan capaian, bisa dengan on ART ya. Mudah. Ini S6. Rumusnya hampir sama semua ya, teman-teman.
Kita nyandingkannya dengan on ART ya. On ART yang jangan di clean ya. Kalau di clean nanti datanya yang sudah didukung hilang, akan besar datanya nantinya ya. Ini dia. F4 jangan lupa. F4 itu untuk memasukkan dolar, 1,0. Oke, sudah ketemu. Oke, jangan lupa kita copy value ya. Karena kita akan mensortir data ini, data S6 ini. Di kolom S6 kita sortir dulu. Nah, ini dia sudah ketemu. Nah, ini yang sudah ketemu ini, data yang ada di S6, ini yang on ART. Karena kita nyandingkan dengan on ART S6. Yang kita cari itu yang NA lagi ya. Ctrl F, di blok dulu jangan lupa. Blok I, Ctrl F, lalu pagar, lalu N. Oke. Ctrl C. Oke, kita ganti indikator 5. Selesai, indikator 5 kita kumpulkan. Nah, setelah ini sudah ketemu, lalu kita mencari indikator 6. Ya, indikator 5 kalau jelasnya, ini ODA yang on ART di semester 5 belum didukung di semester 6. Ya. Seperti itu ya datanya ya. Oke, kita mencari indikator 6, ODA yang belum ART yang didukung pada S5. ODA belum ART, ODA non ART yang didukung pada S5 belum didukung kembali pada S6. Oke. Kita mencari ODA non ART-nya dulu nih. ODA non ART-nya S5. ODA non ART S5 itu kita sandingkan dengan ODA on ART S5 clean. Kita mencari ODA on ART. Capaian S5 clean juga. Jangan lupa teman-teman, copy value dulu ya. Jangan ada rumusnya untuk men-sort. Lalu kita sort on ART S5 clean. Kita mencari yang belum didukung ya. Ini non ART-nya ya. Kita mencari non ART dulu. Nah, ini non ART S5 clean. Nah, ini kita sandingkan dengan data yang ada di S6. Pertanyaannya itu ya.
Oda non ART yang didukung pada S5 belum kembali didukung pada S6. Oke. 6. Kita menyandingkannya dengan non-ART kembali. Jangan yang clean ya, S6-nya. Nah, ini sudah ada di S6, berarti kita mencari yang NA. Indikator 6. Oke, ini kita sudah dapat indikator 6. Jadi Oda non ART yang belum didukung kembali di semester 6 yang belum ART juga. Kita mencari yang ke-7, indikator 7. Oda belum ART didukung pada S5 dan didukung kembali pada S6 dan belum akses ART pada semester 6. Cakep emang kalimatnya. Gue demen. Teman-teman paham nggak kalimatnya? Halo teman-teman. Sulit. Sulit ya. Bahasanya parah. Saya ini bahasa kelas apa sih? Gue juga bingung. Oda yang belum, Oda non ART, singkat aja ya, Oda non ART S5 yang sudah didukung di S6, tetapi dia belum akses ART di semester 6. Gitu loh teman-teman. Paham nggak? Maksudnya gini ya Mas ya, Oda yang di semester Oda yang di semester 5 yang non ART. di semester 6 juga masih tetap non ART gitu. Iya, Oda yang non ART di semester 5 ya. Tapi dia didukung di semester 6 ya. Tapi belum ART juga. Tapi dia non ART, masih belum ART juga gitu. Jadi maksudnya. Katanya bagusnya klien belum ART S5 yang belum ART di S6. Ya, seperti itu singkat katanya. Ya disimpel aja atau Kak ini mah ada lagi 5 ya dalam bahasa nggak tahu ya kalau udah kalimat ya siapa yang buat ini. Kalau bisa ngelarang oke lah, Anda bisa ngelarang. Ampun. Nggak ada yang bisa ngelarang loh ngomong kayak gini. Lo deh. Nanti Bang, Mas Asep nanti aku yang WA. Iyamu. Bang Jo yang fasilitasi Kang. Ya udah lo aja yang rubah deh. Oke, kita lanjut aja datanya aja ya. Datanya juga hampir sama juga ya teman-teman. Kita mencari nah ini dia. Ini sebenarnya kita sudah ada kan. Nah, ini non ART S5 clean. Ya. Kita menyandingkan
dengan non-ART-nya. Kita lihat data non-ART-nya. S6-nya kita belum bikin non-ART clean ya. Non-ART biasa, non-ART biasa. Oh, up. Kita buat dulu data non-ART-nya. S6-nya ya, teman-teman. Sebenarnya teman-teman kalau rumus itu hampir sama semua, intinya paham aja rumusnya ya. Teman-teman bisa modif mau kemana kayak mau kolom apa kayak jangan ngikuti kolom saya H2. Contohnya kalau teman-teman ada tambahan kolom lain di sininya silahkan aja ya. Yang penting paham. Ini yang kita cari NA-nya ya, karena ini non-ART. Teman-teman mohon koreksi ya kalau saya salah ya, karena saya juga manusia. Nah ini non-ART 6. Oke. Nah ini kita sandingkan dengan non-ART 6. Ting nong, kita non-ART, yang non-ART 5 clean. Think pop. Non ART S5 S6 cut F4 jangan lupa teman-teman. Oke. Nah ini sudah ketemu. Kita ambil yang ada namanya. Coba kita cari non-ART S6. Klik. Nah, ini kita ambil data yang kita F, enter. Kita tarik data ini, ting, nong, klik. Tambahkan. Nah, kita hapus saja. Ini dia indikator nomor 7. Sudah, teman-teman. Selesai. Coba kita lihat datanya sama 45, 7. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ini sudah sampai terakhir. Yang 8 perkembangan itu kan teman-teman sudah bisa ya. Perkembangan. Karena tinggal tambahkan update-nya aja per tanggal. Yang saya training ini hanya indikator 1, 2, dan sampai 7 aja. Untuk MP-nya teman-teman sudah bisa. Nggak perlu saya kasih tutorial kembali karena teman-teman sudah paham. Ada pertanyaan sampai indikator 7? Halo. Loha. Mas Halo. Asep, Iya. untuk rekaman sesi ini apakah dikirimkan ke grup atau gimana, Mas? Wah, rekamannya itu pihak pos Mas Jum yang ngatur. Karena datanya besar, hampir 400 mega. 100 mega, wow. Wah, karena memang kan rekaman Zoom itu lebih besar datanya.